Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحدث الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga nikmat tersebut dan tidak seorang pun yang mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yakni adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini, yakni Baitullah, rumah dari rumah-rumah Allah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan seluruh orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, hari yang berbahagia, yakni hari Jumat, kembali kita hadir di tempat kita ini sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah, panggilan yang terbaik, undangan yang terbaik yang hanya dimiliki seorang muslim setiap sepekan. Masyarul muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai jamaah sekalian, bahwa di dalam kehidupan dunia ini adalah sebuah penghambaan. Jika seseorang tidak tergolong sebagai hamba Allah, maka seseorang akan tergolong ke dalam hamba syaitan atau bahkan hamba dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka beribadah kepadaku, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah pula wahai jamaah sekalian, ketahuilah pula bahwa di dalam kehidupan dunia ini adalah sebuah ujian dan cobaan, dan barang siapa yang selamat dalam ujian maka dia telah menunaikan kebaikan, dan barang siapa yang tersungkur, yang terjatuh di tengah ujian, maka dia pula yang akan merasakan kepahitan. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau melihat ada sebagian manusia yang diuji dengan maksiat dikala sendiri, dan tak kala mereka ditanya, dinasihati, tinggalkan maksiat tersebut, maka apa yang mereka katakan? Mereka berkata, la astati, saya tidak mampu. Kasus ini diperingatkan para ulama, annal insana idza waqa'a fi qalbihi annahu la yastati fala yastati. Apabila seorang insan berkata dalam hatinya, la astati, saya tidak mampu, maka dia tidak akan mampu, yakni dia tidak akan mampu meninggalkan maksiat tersebut. Lianna Allah Subhanahu wa taala yaqul, ana 'inda husni dhanni 'abdi bi, faman dhanna bi khairan kana lah
wa man dhanna bi syarrun kana la. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata, aku sesuai dengan prasangka hambaku, yakni prasangka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jika hamba itu baik, maka baik pula prasangka Allah terhadap hambanya, dan jika hamba itu buruk, maka buruk pula prasangka Allah terhadap hambanya. Oleh karena itu, janganlah kita sekali-kali berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan engkau membatasi rahmat Allah yang begitu luas yang tidak ada batasannya dengan mengatakan la astati, saya tidak mampu. Artinya, jika engkau mengatakan sedemikian, maka engkau akan terus-menerus melakukan kemaksiatan. Engkau tidak akan bisa meninggalkan maksiat tersebut. Oleh karena itu, ketahuilah bahwa Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Oleh karena itu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemampuan, meminta ampunan, meminta pertolongan. Allahumma inni, Allahumma gfirli, Allahumma balighni. Disertai keyakinan di dalam hati bahwa maksiat tersebut pasti akan mampu engkau tinggalkan. Tidak ada bencana yang lebih besar daripada engkau mengaku kalah di hadapan syaitan dan kemaksiatan. Dan apabila engkau benar-benar jujur menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad kuat untuk meninggalkan maksiat, maka ketahuilah wahai jemaah sekalian, ketahuilah bahwa Dialah Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baik penolong dan pelindung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamu khatinatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui mata-mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hati bagi setiap hamba. Memahami makna ayat ini adalah faktor terbesar yang membantu seseorang untuk menjaga hatinya, menjaga jiwanya, menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga tangannya, serta menjaga seluruh panca inderanya dengan merasakan bahwa Dialah Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang senantiasa memperhatikan gerak-geriknya. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setelah engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dan engkau istiqomah di atasnya, maka jangan merasa bahwa dosa yang engkau lihat, engkau saksikan dan orang lain yang menikmatinya. Wallahi jamaah sekalian, jika engkau melihat ada seorang manusia yang menikmati maksiat-maksiatnya, jika engkau melihat ada sebagian manusia yang merasakan maksiat-maksiatnya, aku sumu billah, jiwanya pasti akan merasakan kesengsaraan, jiwanya pasti akan merasakan kesengsaraan, jiwanya pasti akan menderita. Fala yagurunnak, maka jangan tertipu. Walaqad a'taka rabbuka ma tatamannahu fin nufus. Allah telah memberikanmu sesuatu yang diinginkan setiap jiwa, yakni hidayah, taufik di atas jalan yang lurus. Fastaqim ala ta'ati rabbik. Tetaplah istiqomah di atas ketaatan. Innallaha yasma'uk. Sesungguhnya Allah mendengarmu, wa yarak, melihatmu, wa mutli ala qalbik, dan mengetahui isi hatimu. Ayu qalbi dzalika qalbal ladzi idza nadara ilaihi rabbuhu. Betapa indahnya hati yang ketika dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati yang ketika digoda oleh syaitan tapi ia tidak tergoda, dan betapa indahnya hati yang benar-benar jujur menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang merasa bahwa syahwat yang melalaikannya, dosa dan fitrah itu hanya akan menjatuhkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takhfa 'alaihi khafiyatul ardi wala fis sama. Tidak ada sesuatu pun di langit maupun yang di bumi yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bersepakat bahwa penghalang terbesar dari maksiat adalah dengan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatmu, memperhatikan gerak-gerikmu, dan Maha mengetahui segala keadaanmu. Masyarakat muslimin sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, irham hadhin naf ya ikhwanu fillah. Irham hadhin naf, sayangilah dirimu, wala tu'adzibiha bima'siyatillah, dan jangan siksa dia dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila syaitan mengajak dirimu condong pada keharaman, maka ketahuilah wahai jemaah sekalian, ketahuilah bahwa engkau sedang berusaha untuk menghancurkan dan membinasakan dirimu sendiri. Oleh karena itu, fahfadz nikmat Allah, jagalah nikmat Allah yang berupa jiwa yang ada pada
dirimu. Dan apabila engkau mampu menjaga dirimu dengan semaksimal mungkin, hingga engkau tidak mampu untuk melakukan amalan wajib dan meninggalkan keharaman saja, akan tetapi engkau senantiasa berusaha untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Dan barang siapa yang senantiasa berusaha untuk melakukan amalan sunnah setelah melakukan amalan wajib, maka jiwanya akan semakin suci dan semakin saleh. Ja'alallah wa iyyakum dzalikar rajul. Semoga Allah menjadikan kita semua seperti itu. Aqulu qawli hadza tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan marilah kita senantiasa untuk lebih bersemangat, berusaha untuk melakukan amalan-amalan sunnah, karena hal tersebut dapat mensucikan hati dan menjadikan kita semakin saleh. Dan marilah kita senantiasa untuk berusaha menjauhi, meninggalkan yang namanya dengan maksiat, karena maksiat tersebut sangat terasa dalam hal melemahkan hati. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, dosa dan maksiat adalah penyakit yang paling berbahaya bagi hati dan yang paling dekat dengan kebinasan hati tersebut. Oleh karena itu, akibat dosa tersebut sangat terasa dalam hal melemahkan hati, sehingga semangat ketaatannya menjadi lemah, sedangkan semangat untuk berbuat dosa dan maksiat menjadi kuat. Hal inilah yang menjadi sebab seseorang terhambat untuk bertaubat. Dan tidaklah ilmu dicabut dari seorang hamba kecuali karena dosa, dan tidaklah pula petaka datang kecuali karena dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima katabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apa saja yang menimpa kalian itu disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, tidaklah petaka datang kecuali karena dosa, dan tidaklah petaka diangkat kecuali dengan taubat. Dan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, Allah Subhanahu wa taala mencabut petunjuk dan ilmu yang bermanfaat sebagai salah satu akibat seseorang terhadap dosa mereka. Dan orang yang memiliki rasa ihsan di dalam hatinya tentu tidak akan mendekati dosa dan maksiat, karena dosa dan maksiat tersebut dapat mengeluarkan seseorang dari jenjang ihsan. Ihsan adalah jenjang keselamatan yang sangat tinggi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In ta'budallaha ka'annaka tarahu fa innaka illa tarahu fa innahu yarak." Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan apabila engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Dan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan dari Syekh Abdul Razak dan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, barang siapa yang meninggalkan dosa dan maksiat padahal syahwatnya sangat ingin melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan keimanan yang lapang di hatinya, barokah pada rezekinya, dan disehatkan badannya. Dan ketahuilah bahwa ilmu adalah sesuatu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala yang hiaskan pada diri seseorang hamba, dan maksiat adalah yang memadamkan cahaya tersebut. Oleh karena itu, ittaqillah haitsu ma kunta ya ikhwani fillah. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karena itu,
Menuntut ilmulah agar waktumu lebih berharga, dan semangatlah walaupun lelah, karena tidak ada tempat dan waktu istirahat selain di surga. Demikianlah nasihat singkat yang saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada pribadi saya sendiri. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اعلم رحمك الله إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.